Ya, berbicara tentang PPKM Nataru, pemerintah resmi membatalkan rencana kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia pada periode Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme perumusan kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut yang direncanakan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kita terhubung dengan Galuh untuk mengetahui timeline kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia yang akhirnya dibatalkan. Silakan Galuh. Baik, terima kasih Amanda. Pemirsa, pembatalan rencana kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang menarik perhatian berbagai pihak. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat aturan yang lebih seimbang dan tidak menyamaratakan aturan PPKM di semua wilayah pada periode Nataru mendatang. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme perumusan kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut yang direncanakan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dan berikut timeline kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Pada 17 November 2021, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi menyatakan, selama libur Nataru seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3 sehingga ada keseragaman. Secara nasional sudah ada kesepakatan. Aturan yang berlaku di Jawa dan Bali dan luar Jawa Bali akan diseragamkan, ujar Menko PMK Muhadjir Effendi pada Rabu 17 November 2021. Pada tanggal 18 November 2021, Menko PMK Muhadjir Effendi juga menyatakan bahwa rencana pemerintah akan memperketat mobilitas masyarakat selama periode Nataru mendatang. Muhadjir juga menyatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3. Kemudian Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan arahan terkait rencana penerapan PPKM level 3 saat Nataru. Pada tanggal 22 November, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana penerapan PPKM level 3 di Indonesia pada saat Natal dan Tahun Baru ini agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin 22 November 2021. Dalam hal ini, Presiden Jokowi juga meminta pihak terkait untuk menyampaikan kenaikan kasus COVID-19 di Eropa kepada masyarakat. Presiden menilai hal tersebut sebagai latar belakang pengambilan keputusan dari pemerintah. Di tanggal yang sama, pada 22 November tersebut, muncullah surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Dan setelah terbitnya SE tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima banyak kritikan dan penolakan dari masyarakat terkait kebijakan tersebut. Pada tanggal 25 November, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima penolakan terkait penerapan PPKM level 3 dari berbagai kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut menegaskan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran COVID-19 dari periode Nataru mendatang. Dan akhirnya pada 6 Desember 2021 lalu, pemerintah sepakat untuk membatalkan aturan penerapan PPKM level 3 tersebut di seluruh Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 2021, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan berbagai pengetatan, ujar Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa 7 Desember 2021. Lalu dasar keputusan pembatalan penerapan PPKM level 3 tersebut berdasarkan beberapa poin. Poin yang pertama berdasarkan asesmen dari pihak terkait hingga 4 Desember 2021 lalu.
Kemudian yang kedua, jumlah kabupaten atau kota yang masih di tahap level PPKM 3 berjumlah 9,4% atau hanya 12 kota atau kabupaten di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian untuk vaksinasi di Jawa dan Bali, vaksinasi di Jawa dan Bali level 1 atau di dosis 1 mencapai 76%, sedangkan di dosis kedua mencapai hampir 56%. Dan vaksinasi untuk lansia dosis pertama di Jawa dan Bali mencapai 64% dan dosis kedua mencapai 42%. Keputusan penerapan kebijakan PPKM level 3 juga disampaikan oleh Wakil DPR RI Sufmi Dasko yang menyatakan keputusan pemerintah dalam pembatalan penerapan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia telah melalui kajian dan pemantapan. Kemudian dari berbagai keputusan dan juga kebijakan dari pemerintah tersebut, menurut Imendagri yang telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan dari berbagai sektor, terutamanya untuk perjalanan dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pembatasan luar negeri periode Nataru yang pertama, pemerintah akan memperketat pembatasan di berbagai wilayah di Indonesia. Syarat penumpang luar negeri yaitu melampirkan hasil tes PCR negatif 2 kali 24 jam, kemudian juga melakukan karantina 10 hari di Indonesia. Kemudian untuk syarat perjalanan masyarakat, baik perjalanan udara, laut maupun darat, yaitu yang pertama, wajib vaksinasi lengkap dan hasil tes COVID-19 dengan catatan orang dewasa tanpa vaksinasi tidak bisa berpergian jarak jauh, sedangkan anak-anak wajib melampirkan tes negatif PCR berlaku 3 kali 24 jam, yaitu untuk perjalanan udara, kemudian tes antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat dan laut. Lantas bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kenaikan kasus COVID-19 di momen Nataru mendatang? Dan saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang berbagai kepala daerah baik kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia untuk ikut merumuskan aturan pembatasan yang nantinya diberlakukan pada saat Nataru mendatang. Dan apa saja keputusannya, kita tunggu saja dari pemerintah.